Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita bersama-sama membaca kitab suci kita dan bersama-sama merenungkan dan mendoakannya pada hari ini. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh memiliki kumpulan umat Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama menerima pembacaan kitab suci. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang telah memeliharakan umat-Mu di dalam kesetiaan-Mu melalui firman Tuhan. Karena itu Tuhan, berikanlah juga firman-Mu kepada kami berdasarkan kesetiaan-Mu dan bukan berdasarkan kelayakan kami. Dan biarlah Engkau berkenan untuk memimpin kehidupan kami seturut dengan pembacaan kitab suci yang Engkau karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari Lukas pasal yang ke-22, bagian yang terakhir Saudara ya. Ayat yang ke-54. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, "Bukan, aku tidak kenal dia." Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak." Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, "Sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Tetapi Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia, memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Coba katakanlah siapa yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Ya, rekan-rekan sekalian, kita sudah melihat ya di dalam bagian-bagian sebelumnya bahwa Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia memiliki jalan yang bertolak-tolakan dengan jalan dunia ini. Jalan dunia yang pada waktu itu diwakili salah satunya secara cukup mengejutkan oleh Bait Suci Yerusalem. Bait Suci Yerusalem mengambil satu buah langkah yang nantinya makin lama akan makin dibuahi sampai di dalam tahun 70 Masehi. Langkah apa itu Saudara? Langkah yang persis seperti yang diambil oleh dunia kita sampai saat ini. Yaitu apa Saudara? Jalan politik. Jalan kong kali kong dengan kekuasaan. Kalau Anda itu bisa baik-baik dengan siapa, baik-baiklah dengan siapa, sepanjang dia bisa menghasilkan keuntungan bagi Anda. Dan pada waktunya, ketika Anda punya kekuatan yang cukup, Anda bisa melakukan pemberontakan dengan kekuatan militer. Anda bisa misalkan berkolaborasi dengan orang-orang zelot. Anda bisa memanfaatkan semangat dari orang-orang yang menginginkan peralihan kekuasaan. Sepanjang Anda memiliki prajurit yang cukup, senjata yang cukup, Anda bisa mengalahkan musuh. Pendek kata, jalan yang ditempuh adalah jalan kekuasaan, jalan senjata, jalan pedang. Dengan kekuatan kita bisa mengalahkan lawan-lawan kita. Itu adalah jalan yang dipilih oleh Yerusalem, yang sudah berkali-kali diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Kalau kamu stay dengan jalan ini, maka Bait Suci Yerusalem akan dihancurkan. Kamu melihat satu buah bangunan yang sangat megah, tetapi bangunan itu akan dihancurkan. Kamu tidak akan melihat satu batu yang terletak di atas batu yang lain. Karena apa? Karena jalannya bertolak-tolakan dengan jalan Tuhan. Yerusalem tidak lagi menjadi jalan belas kasihan, tidak lagi menjadi satu buah jalan di mana melaluinya kita bisa bertemu dengan Allah yang penuh dengan kesucian, yang pada saat yang bersamaan penuh dengan belas kasihan. Di dalam doanya Salomo kita mendapati ada Allah yang penuh dengan kebesaran, penuh dengan kekuasaan, bisa mendengar dan bisa mengabulkan doa. Namun pada saat yang bersamaan juga Allah yang mengerti tentang urusan dosa, sehingga ketika mereka menghadapkan wajahnya kepada Bait Suci Yerusalem lalu berdoa, maka Tuhan di tempatnya mendengar dan mengampuni dosa.
memberikan keselamatan. Ada ampunan dosa. Artinya apa saudara? Artinya ada satu sense tentang kesucian, kekudusan, kebenaran. Namun juga penuh dengan belas kasihan. Jalan yang ditempuh adalah jalan belas kasihan. Bukan jalan mengambil senjata, mengalahkan musuh dengan paksaan. Atau bahkan memanipulasi, memanfaatkan orang-orang yang lebih lemah. Itu adalah jalan dunia kita dan jalannya Yerusalem. Memanipulasi orang yang lebih lemah. Janda-janda yang tidak ada yang bisa memberikan bantuan, tidak ada yang membela mereka, orang-orang yang defenseless, kalau bisa makin lama makin diperas. Orang saya lebih kuat, dan setelah saya lebih kuat, saya lebih bisa memeras lagi. Dan kalau kekuatan saya cukup, saya mungkin bisa menggulingkan kekuatan lain di atas saya. Itu adalah jalan dari dunia kita. Jalan yang ditempuh juga oleh Yerusalem. Jalan yang bertolak-tolakan dengan jalannya Yesus. Dan saudara, ketika kita mendapati berkali-kali Tuhan Yesus mengatakan bahwa jalannya dia adalah jalan seperti ini. Jalannya dia adalah jalan pembebasan. Itu dinyatakan di dalam ucapan-ucapan dia ketika makan Paskah bersama dengan muridnya. Dia makan Paskah, mengingatkan mereka akan jalan pembebasan. Namun juga pada saat bersamaan itu adalah jalan pengorbanan. Ini adalah tubuhku, ini adalah darahku. Dan mereka susah sekali untuk mengerti hal itu, saudara. Dan karena ini memang bukan satu buah hal yang terlalu gampang untuk dijalani. Ini memang jalan yang membutuhkan pengertian, jalan yang membutuhkan meditasi yang terus-menerus, saudara. Kita mendapati Tuhan Yesus bertempur di dalam satu buah battleground yang sangat serius. Sekali lagi, battlegroundnya adalah doa. Dia berdoa, bergumul dengan sungguh-sungguh. Ada keringat yang menetes seperti tetesan darah, saudara. Lalu ada malaikat yang menguatkan, menunjukkan kalau ini memang adalah satu buah battleground yang serius. Battleground di mana ketika dimasuki di dalamnya, Yesus Kristus itu berdarah-darah, saudara, menggumulkan kehendak Tuhan, saudara. Dan sayangnya di dalam battleground seperti ini, para murid tertidur, saudara. Dan kita melihat, saudara, murid-murid yang tertidur menjadi sangat-sangat tidak siap, saudara. Saya percaya, saudara, doa merupakan salah satu disiplin rohani yang sangat-sangat underrated sejak di dalam zaman para rasul sampai saat ini, saudara. Juga termasuk salah satu disiplin rohani yang agak underrated. Saya percaya, saudara, sedikit sekali di antara orang Kristen, termasuk saudara dan saya, yang disebut sebagai orang-orang yang terlalu banyak berdoa. Ada nggak, saudara? Saudara pernah ketemu nggak dengan orang yang Anda itu somehow cibir ya, sebagai orang yang orang itu ya baca melulu tapi nggak ada actionnya? Mungkin ada, meskipun tidak banyak, saudara. Tapi Anda pernah nggak ketemu dengan orang yang orang itu ya doa melulu ya, terlalu banyak doa, orang itu kurang banyak actionnya. Kita itu kan percaya ora et labora ya, kita percaya kita itu harus berdoa ya, tapi juga labor, kita juga labora, ora et labora begitu. Tetapi saudara pernah nggak ketemu sih orang ya yang ora et laboranya itu nggak imbang? Artinya apa? Berdoanya banyak sekali, lalu bertindaknya hampir nggak ada, saudara. Artinya doanya kebanyakan, bukan action terlalu sedikit. Kita mendapati orang yang action terlalu sedikit itu banyak ya, orang malas, saudara. Tetapi saudara, orang yang banyak berdoa kan bukan orang malas ya, dia berdoa sangat banyak, saudara. Sedikit sekali, saudara. Termasuk Kristianitas dan gereja saat ini, saudara, sangat sedikit berdoa, saudara. Dan kita mendapati, saudara, ketika murid-murid itu gagal di dalam battleground doa ini, saudara, maka mereka pun susah untuk mengumpulkan kehendak Tuhan untuk mereka ikuti, dan mereka kocar-kacir, saudara. Dan kita bisa melihat ya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, murid-murid itu masih bisa, saudara. Ada seseorang di antara mereka yang ambil jalan pedang, jalan militer, jalan yang jelas-jelas sudah ditolak oleh Yesus Kristus, saudara. Ketika mereka potong, orang itu sudah memotong telinganya Malkus, di sini kita nggak mendapatkan namanya, saudara. Tapi dalam Injil Yohanes kita dapati, saudara. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan. Itu bukan jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus, tetapi mereka gagal, saudara. Dan sekarang kita melihat ya, ketika akhirnya murid-murid itu kocar-kacir, mereka gagal di dalam peristiwa ini, Yesus Kristus dengan steady, Yesus Kristus dengan terus, saudara, teguh ya. Setelah dia itu bergumul dengan doa, dia menjalankan kehendak Bapa, saudara. Maka kita melihat ya di dalam bagian selanjutnya ada Tuhan Yesus yang di hadapan pengadilan, saudara. Dan ada satu buah ucapan yang akhirnya dianggap sebagai ucapan ini membuat kita, para imam kepala, lalu orang-orang yang mengadili Yesus itu yakin bahwa sudah kita tidak butuh saksi apa-apa lagi. Karena dia sendiri sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah mengklaim dirinya sebagai anak Allah. Dia mengklaim sebagai anak Allah yang berkuasa. Dan kita melihat ya, catatannya adalah ini. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Kita mendapati Yesus, anak manusia, duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Menunjukkan kalau dia itu sedang fully in charge. Dia sedang berada di dalam kuasanya yang paling puncak, saudara. Dan kita melihat ya, kelihatannya memang episodenya kelihatan aneh, saudara. Yesus Kristus itu sedang ditangkap, saudara. Meskipun kita tahu, saudara, bahwa Yesus itu tidak betul-betul bersembunyi. Dia tidak pernah bersembunyi sehingga dia itu akhirnya ketangkep gitu. Kalau orang ketangkep itu kan orang bersembunyi, saudara. Dia nggak pernah bersembunyi. Dia mengatakan, loh, tiap-tiap hari itu saya mengajar di bait suci itu. Kamu ini apa-apaan tuh? Datang ke tempat ini seolah saya adalah bandit ya, brigands yang menyembunyikan diri sehingga kamu datang dengan pasukan lengkap dengan bawa pentungan. Saya nggak pernah menyembunyikan diri. Yesus Kristus kalau mau disebut sebagai tertangkap, ya dia memang tidak pernah menyembunyikan diri, saudara. Tetapi oke lah, katakanlah kita pakai kata-kata itu. Yesus Kristus ditangkap. Lalu
diadili, lalu dipukuli, ditutup kepalanya lalu dipukuli saudara, sambil ditanya, ayo tahu nggak siapa yang mukul kamu? Dalam keadaan seperti ini saudara, dia masih bisa mengatakan bahwa sesungguhnya anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Kita mendapati dia sedang mengatakan bahwa saya sedang berada di dalam pertunjukan kuasa saya yang sangat besar. Yesus Kristus sedang menyatakan kuasanya yang sangat besar saudara. Loh, kuasa macam apa itu saudara? Kuasa untuk diadili atau kuasa apa saudara? Enggak saudara, kuasa yang paling besar adalah kuasa untuk say yes terhadap seluruh kehendak Tuhan saudara. Whatever the price ya, apapun saja harga yang mesti dibayarkan, saya akan katakan iya untuk kehendak Bapa. Itu namanya kuasa saudara. Banyak dalam dunia kita saudara, orang tidak mengerti kuasa jenis ini saudara. Yang mereka mengerti kuasa adalah pokoknya saya mau apa, you ikut. Itu namanya kuasa saudara. Sementara di dalam versinya Tuhan Yesus kita mendapati ya, kuasa dalam versi Yesus Kristus adalah engkau bilang apa, saya ikut. Bukan saya bilang apa, semua ikut saudara. Itu kuasa di dalam versinya setan saudara. Versinya dunia kita, saya mau apa, you semua ikut. Itu namanya saya orang berkuasa. Di mana-mana saudara, kita mengenal versi kuasa adalah seperti itu saudara. Saya ngomong apa, you ikut. Saya ngomong apa, semuanya harus tunduk kepada saya saudara. Tetapi saudara, kuasa dalam versinya Yesus adalah Bapa ngomong apa, saya ikut saudara. Di dalam doa Bapa kami bukankah kita diajari saudara, versi Matius saudara, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga ya. Kalau kerajaan Tuhan datang, maka kehendakmu jadi di bumi ini seperti di sorga. Maka di sorga seluruh kehendak Allah berkata yes, maka kita juga akan katakan yes. Maka doa Bapa kami versi Matius sudah ditutupnya, karena engkaulah yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan gitu kan saudara. Engkau yang punya kuasa. Nah, kuasa itu artinya apa? Kuasa itu artinya adalah seluruh kehendak Allah seperti apa? Saya akan katakan iya saudara. Saudara, apakah kita adalah anak-anak Allah dan di dalam Kristus kita boleh disebut sebagai pasukan atau anak-anak dari Allah yang memang penuh dengan kuasa, dan kita pun memiliki kuasa itu? Harusnya iya saudara. Cuman yang disebut sebagai kuasa, kita mungkin mulai kecil ya pernah menyanyikan lagu sekolah minggu ya, yang menyatakan kepenguasaan kita. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Ya betul, Allah kita, our God is king, itu betul saudara. Tetapi saudara, anak raja exercise power, exercise kuasa sebagai anak-anak raja. Betul enggak? Betul, artinya apa? Artinya bukan lu semua tunduk kepada saya, tapi artinya adalah saya punya kuasa untuk saying yes terhadap seluruh kehendak Bapa saudara. Dan hal itu dinyatakan secara sangat jelas saudara di dalam diri Yesus Kristus saudara. Maka ketika dia itu sedang keluh, sedang dihakimi, sedang dipukuli, tapi pada saat yang bersama dia sedang menggenapkan kehendak Bapa dengan sempurna. Itu artinya adalah anak manusia sedang duduk di sebelah kanan Bapa. Dia sedang menyatakan kuasanya yang sangat penuh sudah. Tetapi sudah tentu saja orang-orang di dalam dunia ini termasuk prajurit-prajurit tidak bisa melihat itu sudah. Mereka bahkan mempertanyakan, bukan sekedar mempertanyakan, mereka memperolok-olok, mereka mengejek ya, peragaan kuasa yang kayak begini itu diejek dan dikatakan betul kamu berkuasa, betul kamu nabinya orang-orang Israel, maka ditutup kepalanya sudah. Dan kita tahu sudah di dalam tradisi kenabian di dalam perjanjian lama sudah, seringkali nabi itu dikasih Tuhan kepekaan untuk mengetahui hal yang tidak semua orang tahu. Mereka itu bisa melihat dengan kacamatanya Tuhan, saudara. Khususnya ketika berbicara tentang ketidaksucian, berbicara tentang dosa, nabi itu akan punya kepekaan yang besar akan hal ini, saudara. Kadang-kadang sifatnya itu supra alamiah, tapi seringkali juga alamiah. Namun, saudara, nabi itu bisa melihat dengan matanya Tuhan, saudara. Jadi, saudara, kalau ada seseorang itu ya bisa peka terhadap dosa, bisa peka terhadap ketidakjujuran, bisa peka terhadap tidak benaran dalam sesuatu, dalam sistem kehidupan, saudara, itu namanya punya kacamata kenabian, saudara. Kadang-kadang bisa melihat apa yang tidak natural ya, yang tidak alamiah. Kita ingat ya, ketika Elisa, dia bisa melihat ada pasukan yang berkemah, saudara, ketika dia itu mau ditangkap, saudara. Kita juga bisa melihat, saudara, ada Nabi Elia, misalkan, saudara, dia itu tahu ya bahwa Ahazia dia akan mati, gitu ya. Dia tahu, saudara. Dia bukan tabib, bukan apa, tapi dia tahu. Jadi kita mendapati kadang-kadang bisa ada cara-cara pandang yang tidak alamiah, tapi seringkali alamiah juga, saudara. Intinya dia akan mengetahui hal yang berkaitan dengan dosa, hal yang berkaitan dengan ketidakbenaran. Dan sekarang, saudara, Yesus ini sang nabi, punya kacamata Tuhan. Sekarang ditutup matanya, coba tetap bisa lihat enggak? Sambil ditutup ada tindakan pukul-memukul, dia dipukulin, saudara. Dan kita melihat ini kan tindakan ketidakbenaran. Nabi, kamu bisa lihat enggak? Katanya nabi, katanya pelihat. Sekarang nih yang jelas-jelas ada di hadapan hidungmu, di depan matamu itu dipukulin, saudara. Kamu bisa lihat enggak? Ini nabi kok kayak begini. Nabi macam apa ini, saudara? Saudara, bagaimana kita melihatnya, saudara? Apakah dia nabi sejati? Apakah dia pelihat sejati? Apakah dia bisa melihat siapa yang memukul dia? Apakah dia bisa melihat dengan sungguh-sungguh siapa yang sedang berbuat dosa, saudara? Bagaimana jawabannya? Bagian kitab suci kita sedang menunjukkan, iya, tentu saja. Dia bisa melihat dengan jernih itu siapa yang memukul dia. Siapa, saudara? Prajurit? Enggak, saudara. Di dalam bagian sebelumnya ya, kita sudah melihat ya, ada catatan seperti ini, saudara.
Petrus berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan." Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Tuhan Yesus dipukul secara fisik. Iya, dipukul secara fisik. Tapi sudah tahu, sudah, salah satu pukulan yang paling berat yang bisa dialami oleh Yesus Kristus sudah di hadapan para muridnya adalah apa, sudah? Orang-orang yang paling dekat sekalipun murid-muridnya juga tidak mengenal jalannya dia, sudah. Bahkan Petrus, sudah. Petrus yang bisa dikatakan the chief, ya, pemimpin dari ke-12 rasul itu, sudah, adalah dia yang ternyata memukul Yesus secara paling berat, sudah. Bukan dengan pukulan-pukulan fisik, tetapi dengan terus-menerus tidak mengerti jalannya Yesus, dan saat ini, sudah, menyangkali Yesus, sudah. Nah, ini bukan sekedar, ya, kalau kita pikirkan, sudah, antar teman lalu menyangkali dia secara personal, itu sudah cukup buruk, sudah. Namun kita bisa melihat, ya, menyangkali Yesus artinya juga menyangkali Yesus dengan seluruh jalannya, dengan seluruh agendanya, sudah. Sebelumnya Petrus itu menyatakan komitmennya terhadap Yesus secara personal. Saya akan ikut engkau, saya rela dipenjara, saya rela mati bagi engkau. Tapi sekarang, sudah, kita mendapati bahwa memang Petrus sejak sebelumnya kita sudah dikasih gejala kok. Tuhan Yesus sudah katakan, iblis sudah menampi kamu. Iblis itu sudah menuntut kamu, mau menghabisi kamu. Tapi saya sudah berdoa untuk kamu. Dan kita mendapati memang Petrus sudah kelihatan. Dan bukan cuma Petrus, ya, murid-murid yang lain juga sudah kelihatan tuh. Jalannya itu adalah jalan penyangkalan jalan Yesus. Penyangkalan terhadap jalan Yesus. Menyangkali Yesus secara personal itu masalah. Ya masalah, sudah. Dosa besar. Ya dosa besar, sudah. Tapi dosa yang tidak kalah besarnya adalah dia itu bertolak-tolakan dengan jalannya Yesus, sudah. Saya nggak tahu, ya, dalam kehidupan saudara dan saya, sudah. Kita tentu saja secara bibir kita akan mengakui Yesus Kristus. Kita mengakui Yesus Kristus, kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kita menyatakan bahwa kita mengikuti Yesus. Saya pertanyaannya, sudah, kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan yang jalannya, skemanya itu mengikuti atau menyangkali skemanya Yesus, sudah. Kesucian, kebenaran, cinta kasih, pengorbanan, pengampunan. Apakah kita melakukan penyangkalan? Apakah kita melakukan afirmasi terhadap jalannya Tuhan, sudah? Dan kita mendapati, sudah, ketika Tuhan Yesus dipukul, ditutup matanya, ditanya, kamu tahu nggak siapa yang memukul engkau? Ya tahu. Sejak bagian sebelumnya Tuhan Yesus sudah menyatakan dengan jelas itu. Yaitu apa? Kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok. Jangankan dipukul, sudah. Yang betul-betul menyangkali, sudah, Tuhan Yesus tahu, sudah dipredik sebelumnya, sudah. Dan ini menakutkan, sudah. Di satu sisi kita bisa melihat, ya, bahwa Yesus Kristus itu dengan jelas dia tahu. Dia adalah sang pelihat yang sejati. Dia sungguh-sungguh dari sang Bapa, dan dia sungguh-sungguh sedang menyatakan kekuasaan yang besar, sudah. Dan dia tahu. Sayangnya, pengetahuannya adalah apa, sudah? Pengetahuannya adalah dia tahu siapa yang memukul dia. Dia tahu siapa yang mengkhianati dia. Dia tahu siapa yang akan menyangkali dia, sudah. Ini adalah satu buah keadaan yang sangat menakutkan, sudah. Kita diajak untuk melihat, ya, di dalam bagian ini, ya, sudah. Kalau saya boleh tanya, ya, kepada saudara, saat ini, ya, sudah, saudara jauh lebih ingat mana, sudah? Peristiwa Yesus ditutup kepalanya lalu dipukul sama orang, diludahi, sudah, atau sudah lebih ingat Petrus yang menyangkal Yesus? Saya percaya sebagian besar di antara kita, sudah, yang sangat abadi di dalam tradisi gerejawi adalah Petrus menyangkal Yesus, sudah. Dan memang saya pikir itu adalah satu buah pembangkangan yang jauh lebih besar daripada Tuhan Yesus dipukul secara fisik, sudah. Itu dipukul secara fisik itu bukannya nggak buruk, sudah. Itu juga sangat buruk, ya. Tetapi kita mendapat, ya, penyangkalan terhadap Yesus, penyangkalan terhadap jalan Yesus adalah satu buah penyangkalan yang sangat luar biasa, sudah. Dan ketika ditanya, apakah engkau tahu? Jawabannya adalah Yesus tahu. Precisely Yesus sudah ngomong sejak sebelum-sebelumnya. Oleh karena itu Tuhan Yesus terus mengingatkan pada mereka, hati-hati, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam percobaan. Meskipun akhirnya mereka tertidur, sudah. Mereka lalai. Dan kita melihat, sudah, ini satu buah bagian yang patut untuk menjadi bahan refleksi, dan juga kita itu boleh berhati-hati, sekaligus juga boleh bersedih, ya, sudah, ya. Bukankah dalam kehidupan kita tidak jarang, ya, kita itu berada dalam jalan penyangkalan terhadap seluruh kehendaknya Tuhan. Dia berkehendak A, kita berkehendak B. Mungkin kita tidak langsung jadi kriminal, mungkin kita tidak mengolok-olok dia secara positif, ya, mengolok-olok dia, hai Nabi siapa yang melakukan ini, hai Mesias siapa yang melakukan ini, kan kita tidak melakukan itu, sudah. Tetapi, sudah, jalan kita adalah jalan pengingkaran. Ketika di hadapan siapa, sudah? Petrus berhadapan dengan seorang hamba perempuan, dia menyangkali. 1 kali dia menyangkali, 2 kali menyangkali, 3 kali ketahuan dari orang Galilea, mungkin dari logatnya, sudah. Kalau dari bagian Injil yang lain dikatakan, ya, logatnya jelas tuh, logat Galilea. Itu nggak gampang untuk dihilangkan rupanya, logat Galilea. Mirip kayak orang Jawa, ya. Logatnya itu nggak terlalu gampang hilang, seperti kayak saya begini, sudah. Nah, tapi, sudah, kita melihat, ya, itu adalah jalan penyangkalan, sudah. Kita melihat, ya, satu hal dengan sedih, sudah. Tuhan itu tahu loh. Tuhan itu tahu siapa kita. Tuhan itu tahu kelemahan kita. Tuhan itu bisa mengatakan bahwa hati-hati kalau kamu tidak terus bertekun dalam doa, kamu tidak terus berjaga-jaga, niscaya kamu akan jatuh di dalam pencobaan. Dan bukankah itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara? Itu menyedihkan.
dan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka patutlah kita saudara untuk kita mawas, patutlah untuk kita itu berhati-hati saudara. Kita mendapati semangat untuk mengikuti Tuhan, cinta emosional yang menggebu-gebu itu seringkali tidak cukup saudara. Kita perlu terus-menerus untuk ditopang di dalam doa saudara. Saudara, Petrus ini sudah kurang semangat apa? Dia itu sudah mengatakan, tentu kita percaya saudara, bahwa ini bukan sekedar show off ya. Saya rela untuk mati bagi engkau, saya rela untuk dipenjara bagi engkau. Semangatnya itu besar saudara. Dan kita mendapati sejak di dalam karakterisasinya Petrus sudah di dalam Injil Lukas maupun dalam Injil-Injil yang lain sudah secara cukup konsisten ya. Memang karakterisasinya Petrus kan seperti itu sudah, bersemangat, berapi-api dan bukan tidak tulus sudah. Tetapi sudah kita yang pernah mengatakan saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saya rela untuk melakukan ini dan itu. Seringkali sudah memang semangat belaka itu tidak cukup sudah. Kita butuh untuk terus-menerus ditopang dan ada baiknya kita mawas sudah bahwa Tuhan tuh memperingatkan muridnya dalam hal ini Petrus ya. Iblis sudah menuntut kamu, iblis sudah menampi kamu. Dan bukan kita tahu sudah, lawan kita, iblis juga pasti akan menampi kita. Iblis itu tidak nganggur-ngangguran, diam-diaman sudah. Seolah-olah kayak hidup kita itu lempeng gitu. Enggak loh sudah, kita ini ada dalam spiritual warfare. Kita dalam satu buah peperangan rohani sudah. Iblis itu juga mau menampi kita, mau menjatuhkan kita. Dan kalau kita tidak sadar kita sedang ada dalam pertempuran, kita tidak bertekun di dalam doa sudah, maka kita bisa jatuh sudah. Dan Tuhan tahu akan hal itu sudah. Dalam bagian ini kita melihat Tuhan Yesus sekali lagi dinyatakan secara sangat clear. Dia adalah Sang Anak Allah, berkuasa, menyatakan kehendak Allah secara sempurna. Dan dia tahu sudah. Hanya saja yang kita perlu mawas adalah pengetahuannya. Dia adalah pengetahuan bahwa kita adalah orang-orang lemah. Kita sangat rapuh untuk bisa jatuh dalam dosa. Oleh karena itu biarlah kita boleh menjadi orang-orang yang rajin di dalam bertekun dalam doa. Baik rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk mendoakan hal ini, yaitu kita meminta kiranya Tuhan karuniakan kepada kita keteguhan, kesigapan untuk terus-menerus berdoa, sehingga kita dalam segala kerapuhan kita boleh ditopang untuk boleh memiliki kuasa yang besar seperti kuasanya Yesus, yaitu kuasa untuk berkata iya terhadap seluruh kehendak Bapa. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.